Pada video kali ini saya akan coba membahas sedikit tentang beberapa tingkatan makhluk atau entitas yang didasarkan pada tingkat density dan juga vibrasinya ya. Kurang lebih ada 12 tingkat makhluk ya, 12 level kehidupan suatu makhluk berdasarkan density dan vibrasinya. Kita mulai dari yang paling rendah dulu ya. Yang paling rendah terdiri dari makhluk tingkat 1, 2, 3, dan 4 ya. 4 jenis makhluk ini adalah golongan. Yang pertama, tingkat pertama adalah golongan makhluk benda mati ya. Entah itu benda mati dan benda yang tidak dapat bergerak. Contohnya elemental alam, bebatuan, kristal-kristal, mineral, api, air, udara, kemudian juga pepohonan. Kemudian yang tingkat 2 adalah makhluk yang dapat bergerak tapi tidak memiliki kecerdasan ya, seperti binatang. Kemudian yang ketiga adalah golongan manusia. Manusia yang belum memiliki kesadaran, hanya memiliki kecerdasan saja. Kemudian yang keempat adalah manusia dengan kecerdasan dan juga kesadaran. Semuanya, keempat-empatnya ini tinggal di alam tiga dimensi atau alam fisik. Semuanya memiliki tubuh fisik yang solid, dapat dipegang, dapat diindrakan ya. Kemudian kita beralih ke yang berikutnya. Level berikutnya ada makhluk tingkat kelima dan tingkat keenam. Makhluk tingkat kelima dan tingkat keenam ini adalah makhluk peralihan. Terutama untuk yang tingkat kelima, mereka punya tubuh, tapi bukan tubuh fisik yang solid. Jadi tubuh mereka semi fisik, semi energi. Jadi mereka adalah makhluk-makhluk eterik. Mereka punya kesadaran dan mereka juga punya kecerdasan. Hanya yang membedakan adalah bentuk tubuh fisik mereka. Tubuh fisik mereka ini bukan materi, melainkan energi. Jadi mereka bisa keluar masuk alam eterik dan juga alam fisik ini. Namun mereka tidak benar-benar solid seperti manusia, dapat dipegang seperti ini ya. Selanjutnya adalah makhluk pada tingkat ketujuh dan juga kedelapan. Makhluk tingkat 7 dan tingkat 8 ini adalah makhluk yang berada di alam astral atau alam bintang ya. Makhluk-makhluk ini tingkat kecerdasan dan juga kesadarannya lebih tinggi dari makhluk-makhluk yang di bawahnya. Kemudian bentuk tubuh mereka juga berbeda. Tubuh mereka hampir sepenuhnya energi, tapi mereka masih tetap memiliki wujud. Namun wujud mereka ini bukan wujud fisik yang solid, melainkan yang lebih fleksibel. Jadi mereka bisa menyesuaikan ya, menyesuaikan sesuai dengan situasi dan juga kondisi. Ibarat kata mereka ini seperti air ya, yang akan berubah bentuk seperti wadahnya. Karena itu tidak heran orang akan cenderung melihat sesuatu yang pasti jika itu melihat makhluk fisik dan juga makhluk dari alam eterik. Tapi mereka akan kesulitan jika melihat makhluk dari alam astral, karena makhluk dari alam astral ini akan berubah-ubah sesuai dengan persepsi dari siapa yang melihat ya. Selanjutnya adalah makhluk dengan kesadaran atau dengan tingkat density 9 dan 10. Makhluk-makhluk ini umumnya menempati alam mental ya. Berdasarkan personal gnosis dan juga apa yang saya temukan melalui beberapa artikel di internet ya, alam mental itu dibagi menjadi dua kelas. Ada alam mental rendah dan juga alam mental kelas tinggi. Alam mental kelas rendah ini dihuni oleh makhluk dengan tingkat density 9, yang mana makhluk-makhluk ini tidak memiliki wujud fisik yang tetap lagi. Wujudnya pure energi dan bentuknya pun tidak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Wujudnya benar-benar abstrak ya. Tapi mereka bisa mewujud sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia. Makhluk-makhluk ini biasanya mengatur atau mengontrol alam mental seperti alam lamunan, alam bawah sadar dan juga alam sadar dan juga alam mimpi. 4 alam tersebut ya. Jadi mereka bisa mewujudkan diri mereka sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran manusia. Kemudian alam mental yang tinggi disebut alam budik atau alam tercerahkan. Di alam ini ada beberapa tingkatan. Makhluk-makhluk di sini atau entitas yang di sini adalah entitas dengan density 10 ya. Mereka dibagi menjadi beberapa tingkat, mulai dari pelangi, kemudian emas, kemudian kristal, dan
permata, atau dalam bahasa Inggris ya ada rainbow, kemudian golden, crystal, and diamond. Jadi 4 ini mewakili tingkat kesadaran dari makhluk tersebut. Makhluk-makhluk yang ada di sini contohnya adalah para avatar, para ascended master, para cosmic master, para guru, para resi, dan sebagainya ya. Berikutnya adalah makhluk-makhluk dengan density 11 dan 12 ya. Makhluk-makhluk ini mendiami alam rohani atau spiritual realm. Nah, spiritual realm ini menurut beberapa sumber terkadang disebut juga sebagai divine realm. Tapi menurut saya spiritual realm dan divine realm ini berbeda. Hanya mungkin ini adalah tingkat yang rendah dan juga tingkat yang tinggi. Untuk spiritual realm atau alam rohani, makhluk-makhluk di sini adalah apa yang kita kenal dengan angel atau malaikat ataupun dewa-dewi, kemudian juga daemon yang kelas tinggi masuk ke dalam satu ruang lingkup yang disebut sebagai alam rohani. Nah, mereka yang berada di alam rohani ini merupakan pancaran atau emanasi ataupun manifestasi dari entitas-entitas yang berada di alam divine atau alam ilahi ya. Nah, bagaimana keadaan makhluk density tingkat 11 ini? Makhluk density dengan tingkat 11 memiliki beberapa tingkatan ya. Mereka mampu menguasai, mengontrol realitas yang ada di alam kita. Tingkatannya dari mengontrol planet dan seisinya, kemudian mengontrol realita pada satu tata surya, kemudian yang ketiga mampu mengontrol realita dalam satu galaksi. Oke, kemudian yang keempat mampu mengontrol realita pada tingkat semesta ya, atau universe. Untuk di sini kita samakan saja ya, untuk makhluk-makhluk yang ada di alam spiritual atau garis miring divine realm, mereka memiliki wujud yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia, tapi mereka mampu mewujudkan juga sesuai dengan apa yang dipikirkan oleh manusia. Kita tidak pernah tahu wujud dewa ini atau malaikat ini aslinya seperti apa, tapi kita menggunakan persepsi kita menggambarkan mereka sesuai dengan apa yang kita pahami. Kemudian makhluk-makhluk yang ada di divine realm atau alam ilahi, mereka adalah, bisa dibilang adalah pencipta dari makhluk-makhluk yang ada di alam rohani ya. Mereka lebih sulit lagi untuk dicapai. Mereka ada pada tingkat 12 density, lebih sulit untuk dideteksi, wujudnya lebih abstrak, pure energi murni, cahaya yang membutakan mata dan sama sekali susah untuk dicapai, dan letaknya sangat-sangat jauh. Makhluk-makhluk divine ini, sebagai contohnya kita ambil dari kebudayaan atau mitologi lainnya. Kalau di dalam Hindu ada yang namanya Sadasiwa, ada yang namanya Mahawisnu atau Adi Shakti, kemudian Mahaganapati. Beliau-beliau ini termasuk dalam makhluk-makhluk 12 density ya, makhluk-makhluk yang mendiami alam ilahi. Jadi dari mereka ini, dari beliau-beliau ini terpancar atau beliau-beliau ini mewujudkan sifat-sifat beliau, manifestasi beliau, aspek-aspek beliau sebagai makhluk-makhluk yang density-nya sedikit lebih rendah. Kemudian kita mengenalnya sebagai dewa-dewi, malaikat, dan juga demon. Kemudian yang terakhir, pada tingkat terakhir ada yang namanya makhluk dengan density yang lebih tinggi dari 12 ya. Mereka adalah makhluk-makhluk yang mendiami alam monadik atau alam monad, atau kadang ada yang menyebutnya sebagai alam kausal. Makhluk ini memiliki kemampuan untuk mempengaruhi, menciptakan, ataupun mengganti atau meng-create atau menciptakan realitas sesuai dengan keinginan mereka. Bisa dibilang kasarnya ya, alam lain, baik itu alam fisik maupun alam yang non-fisik, adalah bagian dari khayalan makhluk-makhluk
yang ada di alam kausal ini atau alam monad. Kita adalah bagian dari imajinasinya, kita adalah bagian dari pikirannya. Jadi beliau-beliau ini yang tidak kita ketahui sama sekali apakah beliau ini seorang laki-laki kah atau perempuan, dewa kah, dewi kah, atau apapun wujudnya pun kita tidak pernah bisa tahu karena terlalu jauh, dan manusia hanya bisa mencapai pemahaman kita hanya mentok di 12 density saja. Sedangkan causal realm atau alam kausal, alam monad ini pun masih ada tingkatan-tingkatannya dan kita tidak bisa mencapai itu. Berdasarkan personal gnosis saya yang sudah pernah saya bagikan beberapa sedikit ya di story Instagram saya beberapa waktu lalu, mungkin beberapa 1 tahun yang lalu mungkin ya. Saya menyebutkan beberapa tingkatan dari alam monad, yaitu ada yang namanya monad saja ya, monad, kemudian ada magna monad, kemudian ada omni monad, dan yang terakhir ada plenum monad. Dan plenum monad ini adalah monad yang tertinggi dan kita mustahil untuk mencapai itu dan mustahil untuk membayangkannya. Oke, kita mulai dari monad yang sederhana ya. Monad yang sederhana ini, monad yang paling bawah adalah apa yang kita pahami mungkin sebagai sang sumber atau sebagai Tuhan atau prima causa, begitu sebutannya ya. Kemudian magna monad adalah monad yang menciptakan atau mengadakan, mewujudkan monad yang di bawah tadi ya. Kemudian magna monad adalah hasil dari ciptaan dari omni monad atau hasil dari manifestasi lain dari omni monad yang di atas ya, lebih di atas lagi. Kemudian omni monad ini juga merupakan hasil ciptaan ataupun manifestasi lain ataupun emanasi dari plenum monad. Dan plenum monad ini atau monad yang sempurna, monad yang penuh, kita tidak bisa membedakan itu hitam, putih, yin dan yang karena keduanya menyatu menjadi satu ya. Oke, saya rasa cukup sampai di sini pengetahuan tentang 12 tingkatan makhluk. 12 tingkatan makhluk yang mungkin bisa menjadi wawasan tambahan untuk kalian. Saya juga merasa ini sebenarnya tidak perlu banget ya, tidak terlalu berguna untuk perkembangan mental, emosional dan juga kehidupan duniawi kita ya. Ya, untuk bahan sharing dan juga bahan pengetahuan saja. Semoga bermanfaat. Oke, sekali lagi sampai jumpa di video berikutnya.